Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rita Septiana Malia dengan stambuk F1C11950, mahasiswa kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, angkatan 2019. Sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tugas mikrobiologi umum, yaitu bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat yang sudah dikenal bersifat ramah lingkungan, tidak patogenik, mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen, sehingga sering digunakan sebagai probiotik. Pada slide merupakan gambar bakteri Lactobacillus plantarum. Ciri-ciri dari Lactobacillus plantarum yaitu merupakan genus bakteri gram positif berbentuk batang. Genus bakteri ini termasuk kelompok bakteri asam laktat yang hidup sebagai mikroflora normal di dalam saluran pencernaan, saluran kemih, serta peranannya dalam fermentasi pangan. Pada slide terlihat klasifikasi Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum merupakan jenis mikroba anaerob fakultatif, di mana anaerob fakultatif yaitu bakteri yang masih dapat hidup pada kondisi ada sedikit oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, bakteri dibagi menjadi aerobik, anaerobik, anaerobik obligat, anaerobik fakultatif, dan mikroaerofilik. Nah, pada slide terlihat gambar uji kebutuhan oksigen, di mana bagian A yaitu merupakan ciri-ciri bakteri aerob atau aerobik. Merupakan bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Bagian B merupakan bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tumbuh dalam suasana kurang atau tidak ada oksigen. Bagian C merupakan anaerob obligat, yaitu bakteri yang sama sekali tidak dapat tumbuh pada kondisi ada oksigen. Bagian D anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang masih dapat hidup pada kondisi ada sedikit oksigen. Kemudian bagian E yaitu mikroaerofilik, adalah jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, tapi hanya dalam konsentrasi rendah. Bakteri jenis ini memerlukan oksigen karena tidak mampu melakukan fermentasi ataupun respirasi anaerobik. Kemudian masih dalam ciri-ciri Lactobacillus plantarum, merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat homofermentatif dengan temperatur optimal lebih rendah dari 37 derajat Celcius. Berbentuk batang dan tidak bergerak. Bakteri ini memiliki katalase negatif, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak mereduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat. Dalam media agar, Lactobacillus plantarum membentuk koloni berukuran 2-3 mm. Nah, pada kurva pertumbuhan Lactobacillus plantarum, di mana terlihat pada slide bahwa jumlah bakteri yang terdapat pada media hasil fermentasi semakin meningkat hingga hari fermentasi ke-20, sedangkan pada hari ke-23 jumlah bakteri konstan. Kemudian, pertumbuhan bakteri yang paling signifikan terdapat pada pH awal yaitu 5. Hal ini menunjukkan bahwa pada pH awal 5, Lactobacillus plantarum bertumbuh dan bereproduksi secara optimal. Pada pH awal fermentasi 3, 4, dan 6, jumlah bakteri lebih sedikit daripada jumlah bakteri pada pH awal fermentasi yaitu pada pH 5. Hal ini menunjukkan bahwa pH 3, 4, dan 6 bukan merupakan pH optimum bakteri Lactobacillus plantarum. Namun, Lactobacillus plantarum hidup pada kisaran pH 4,5 sampai 6,5. Kemudian, pertumbuhan bakteri memiliki beberapa tahapan fase, yaitu fase lag, percepatan, eksponensial, perlambatan, stasioner, dan fase kematian. Pada fase lag, merupakan fase adaptasi dari bakteri dengan kondisi lingkungan media fermentasi. Pada beberapa penelitian, fase lag ini terdapat ketika pada tahap permulaan. Kemudian, fase percepatan adalah fase pengolahan sel bakteri dengan kecepatan yang rendah.
Nah, pada penelitian ini, fase percepatan terdapat selama hari ke-4 sampai hari ke-12. Hari ke-13 sampai hari ke-19, bakteri mengalami fase eksponensial. Sedangkan pada hari ke-19 sampai ke hari 21, bakteri mengalami fase perlambatan dan fase stasioner. Kemudian, selama fase eksponensial, pertumbuhan sel berada pada keadaan maksimum. Hal ini berlanjut sampai nutrien dalam media habis. Setelah itu, pada fase perlambatan, bakteri mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan zat nutrisi yang terdapat pada media ini sudah sangat berkurang, sehingga bakteri mengalami fase kematian yang disebabkan sudah tidak adanya nutrisi yang ada dalam media. Nah, untuk media pertumbuhan yang saya ambil untuk Lactobacillus plantarum, yaitu yang pertama media filtrat kulit pisang kepok. Nah, di mana pada slide ini sudah ada beberapa kandungan pada media filtrat kulit pisang kepok, di mana kandungannya yaitu kadar abu sekitar 1,03%, kadar air 73,6%, kadar lemak 1,34%, kadar protein 2,15%, kadar serat kasar 20,96%, kadar karbohidrat atau kati 11,48%, kadar selulosa 1,54%, vitamin C 36%, Fe atau besi 26%, kalsium 31%, dan fosfor 63%. Nah, media yang kedua yaitu media fermentasi, di mana pada media fermentasi ini terdapat monopotasium fosfat, magnesium sulfat, zinc sulfat, ferrosulfat, dan kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat ini divariasikan konsentrasinya yaitu 0%, 0,2%, dan 0,4%. Nah, metabolisme mikroba Lactobacillus plantarum, di mana bakteri ini mengalami metabolisme karbohidrat. Nah, di mana proses hidrolisis pati menjadi glukosa dengan enzim amilase hanya dapat dilakukan oleh beberapa jenis bakteri asam laktat. Salah satunya adalah Lactobacillus plantarum. Nah, metabolisme karbohidrat ini tahapan utamanya yaitu glikolisis. Nah, glikolisis terbagi menjadi dua tahap, yaitu aerob dan anaerob. Reaksi aerob merupakan alur pentose fosfat yang mengacu pada heterofermentatif karena selain menghasilkan asam laktat, reaksi pada alur ini menghasilkan produk samping seperti etanol, asetat, dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, pada reaksi anaerob disebut juga dengan alur Embden-Meyerhof yang mengacu pada homofermentatif karena menghasilkan sebagian besar asam laktat sekitar 95% sebagai produk utamanya. Kemudian, pada slide ini terdapat gambar metabolisme karbohidrat asam laktat. Nah, untuk mengubah asam piruvat hasil reaksi glikolisis menjadi asam laktat diperlukan enzim laktat dehidrogenase. Enzim tersebut dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dibagi menjadi dua, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Yang pertama, produksi asam laktat untuk homofermentatif dihasilkan dari glukosa melalui alur Embden-Meyerhof. Yang kedua, produksi asam laktat untuk heterofermentatif dihasilkan dari glukosa melalui alur pentose fosfat. Selain dihasilkan asam laktat, dihasilkan pula etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingnya. Nah, pada slide ini merupakan proses pembentukan laktosa menjadi asam laktat melalui jalur PMP atau Embden-Meyerhof. Nah, Lactobacillus plantarum ini cenderung merupakan bakteri anaerob, sehingga reaksinya merupakan alur Embden-Meyerhof yang mengacu pada homofermentatif. Untuk proses fermentasi dari Lactobacillus plantarum ini,
Pada prinsip utamanya dalam pembuatan asam laktat dengan proses fermentasi adalah pemecahan karbohidrat menjadi bentuk monosakarida dan dari monosakarida dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh Lactobacillus sp akan diubah menjadi asam laktat. Nah, pada proses fermentasi ini, bakteri Lactobacillus plantarum menghasilkan enzim laktat dehidrogenase. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.